Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Pembahasan kita tentang kitab Keluaran, kitab Elisemot, Sefer Elisemot, pasal 34 sampai dengan 40. Memang beberapa bagian dari pasal-pasal ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pasal-pasal sebelumnya. Hanya bedanya dalam pasal-pasal yang berikut kita bahas ini lebih menekankan bagaimana Musa merealisasikan pembuatan alat-alat liturgis sampai kepada kemah pertemuan, bagian dari kemah pertemuan. Pembuatan menorah atau kandil, kakidian bercabang 7, kemudian meja roti sajian, tempat pembakaran ukupan, pengudusan hari Sabat, kemudian bejana pembasuhan, pelataran, dan kemudian ditutup dengan kemuliaan Tuhan yang memenuhi kemah suci, dan itu menjadi model nantinya yang dikembangkan di dalam bait Allah di Yerusalem, Beit Hamikdas, rumah suci di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, apa bedanya ketika kita berbicara tentang Taurat antara kita, orang Kristen dan orang Yahudi? Bagi orang Yahudi, buku Taurat itu memiliki relevansi langsung dalam kaitan dengan simbol-simbol dan pelaksanaan ibadah, karena mereka belum mempercayai bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu sebagai penggenap Torah. Sekalipun harus dicatat bahwa tidak semua peribadatan bait suci itu dilaksanakan oleh orang Yahudi rabbinik sekarang. Jadi yang disebut orang Yahudi rabbinik itu merupakan reformasi agama Yahudi dari sekte Parisi sejak abad kedua, secara khusus sekitar tahun 90 Masehi. Jadi itu setelah kekristenan. Jadi Yudaisme rabbinik itu setelah kekristenan dan sebagian merupakan reaksi terhadap kekristenan. Karena itu lembaga-lembaga bait suci seperti ketentuan-ketentuan tentang pakaian imam besar dan sebagainya malah gak dijumpai lagi. Karena pola-pola peribadatan Yahudi itu sekarang adalah lebih merupakan pola peribadatan sinagogi. Sinagogi itu adalah rumah ibadat yang semuanya berkiblat ke bait suci Yerusalem. Sementara di dalam Kristen sebetulnya kalau mau jujur kita mengakui, kalau Anda melihat jubah kebesaran patriark itu sebetulnya kan, coba bandingkan dengan bagaimana imam besar punya pakaian. Sekalipun di gereja Katolik itu sudah disederhanakan, ya, pakaian paus itu kan disederhanakan. Tapi kalau di gereja-gereja ortodok seperti di Syriak ortodok, Koptik ortodok, Armenian ortodok itu kan pakaiannya kan mirip dengan pakaiannya imam besar. Sekalipun imam besar perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus, tetapi karena pola peribadatan Israel itu membawai 12 rasul, 70 tua-tua, maka Kristus sebagai imam besar perjanjian baru juga simbolnya melanjutkan simbol-simbol Taurat, ya, misalnya 12 salihim atau rasul dan 70 murid sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Injil. Nah, membandingkan tentang bagaimana detail dari perintah-perintah Taurat itu, sebetulnya itu terjadi pada agama apa saja, ya, tetapi memang penyederhanaan polanya seperti itu. Kalau saudara-saudara membaca, atau contoh perbandingan ini, misalnya Bhagavad Gita dalam buku aslinya di India, Bhagavad Gita itu artinya kidung ketuhanan. Dengan Anda lihat Bhagavad Gita Jawa kuno itu sangat beda. Apalagi di Jawa Baru sudah tidak ada itu hanya muncul dalam cerita-cerita pewayangan. Bhagavad Gita Jawa kuno itu lebih singkat dan itu tertuang dalam
terjemahan dari zaman Dyah Balitung abad ke-10 Masehi. Ketika proyek besar-besaran menerjemahkan karya sastra Jawa kuno yang dikenal dengan mengjawakan Basya Mata, menerjemahkan karya-karya Begawan Abiyasa. Tapi termasuk di sana adalah Bhagavad Gita. Karena tekanannya bagi orang-orang Indonesia itu adalah etika dari ajaran itu, bukan ritual-ritual Hindu. Kira-kira perbandingannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengkaji tentang tema-tema yang tertuang dalam pasal 34 sampai pasal 40, itu puncaknya adalah bagaimana melalui simbol-simbol itu Tuhan nantinya memberikan gambaran, memberikan contoh, memberikan model bagaimana kemuliaannya itu nyata dan memenuhi kemah suci. Dan kemah suci itu sebetulnya nanti puncaknya itu adalah ketika dibangunnya bait suci. Yang pertama pada masa Raja Daud dan Salomo, artinya realisasinya itu pada zaman Raja Salomo, dan kemudian itu dihancurkan Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, dan nanti dibangun kembali yang kemudian menjadi bait Allah yang kedua, yang itu pun dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma tahun 70 Masehi. Tetapi perjanjian baru menariknya bahwa ketika berbicara tentang kehadiran ilahi, di dalam Injil Yohanes itu disebutkan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kata diam itu sebetulnya bahasa Yunaninya itu hanya merupakan transliterasi, pengalih aksaraan dari konsep sekinah Tuhan. Sehingga Tuhan hadir memenuhi bait sucinya. Dan maka di dalam konteks iman Kristen, Kristuslah yang memenuhi seluruh detail dari apa yang kita pelajari sekarang dalam kitab Keluaran.